adik-adik sekalian, salam jumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Tentunya kabar baik kan? Dan penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita akan mengadakan ibadah kita pada ibadah minggu kita. Nah, jangan lupa ya untuk beribadah di rumah masing-masing. Karena pada saat ini kita tidak bisa berkumpul dengan satu dengan yang lainnya, tetapi kita beribadah di rumah saja. Nah, jangan kurangi bagaimana sukacita kita kepada Tuhan, tetapi permuliakanlah selalu Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mulai ibadah kita mulai kebaktian kita akan mengangkat lagu pujian kita. Apa lagunya ya? Masih ingat kan lagu sekolah minggu kita? Nah, aku pilihkan satu lagu yuk. Nah, kita tahu kan lagunya? Allahku besar. Nah, biar kita bernyanyi sama-sama ya adik-adik sekalian. Nah, kita dengarkan dulu musiknya agar kita bisa bernyanyi dengan sukacita. Biar kita mengangkat lagu pujian kita untuk Tuhan. Nah, masih ingat kan dengan lagu penabur? Ayo, siapa di antara kita yang ikut dengan penabur? Nah, kalau dulu bulan-bulan sekarang ini kita sudah mendaftar untuk ikut penabur. Nah, tetapi dengan situasi yang ada sekarang di bangsa dan negara kita ini, jadi kita tidak bisa lagi ikut penabur. Tetapi, nah, kita mengingat kembali bagaimana dengan lagu-lagu penabur. Nah, tahu kan lagunya? Aku anak GBKP. Nah, karena kita ini semua anak-anak Tuhan Yesus. Yuk kita bernyanyi lagi adik-adik. Aku anak GBK
apalagi kita buat lagunya adik-adik, biar kita semangat untuk memuji Tuhannya. Nah, masih kita ingat kan dengan lagu penabur kita yang tahun lalu? Yang di mana ya? Yang 2 tahun yang lalu yang di Sinaman. Masih ingat kan? Nah, kita nyanyikan lagi lagu penabur kita ya. Kita adalah satu. Oke, kita masuk mulai ibadah kita. Kita bernyanyi. Dalam hatiku Alkitabnya dibiarkan di depan kita dan kita berdoa bersama. Kita lipat tangan, tunduk kepala, kita bersikap buat berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Di saat pandemi corona ini kami bersyukur menikmati teknologi yang berkembang sampai pada saat ini. Dan saat ini kami juga bisa beribadah walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung. Tuhan berkati kami, pelayan KKR yang akan bagian firman hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menyempurnakan semuanya. Dan buat anak sekolah minggu dimanapun berada, khususnya anak sekolah minggu GBKP Asrama Kodim, kiranya semua bersuka cita menerima panggilan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama anakmu. Amin. Lama tak berjumpa ya, hampir 14 minggu loh. 14 minggu kita sudah tidak bisa beribadah bersama-sama secara bertatap muka langsung. Tapi canggih teknologi kan, punya HP kan, ada wifi gratis kan di Kede. Iya, Kede orang itu kan? Ya. Ada wifi gratis tetangga kan? Ada. Nebeng ya. Nah, pagi ini yuk kita lihat ada apa hari ini. Hari ini adalah kita mau mendengar cerita untuk anak balita, anak kecil, anak tanggung. Temanya adalah, coba ya, 1, kita ambil kertasnya. Apakah dia? Tuhanku. Siapa Tuhanku? Dari mana kita tahu Tuhanku? Sabar. Tuhanku apa? Hebat. Oh, dari mana kita tahu Tuhanku hebat? Yuk, kita ambil Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Anak balita, dengarkan ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Loh, masa hebat? Ceritanya bukan tentang air, tentang Musa. Hebat dari mana ya? Hebat apa ya? Ini adalah cerita orang Israel, bangsa Israel yang sudah lepas dari penjajahan. Raja Firaun bilang, silahkan kalian pergi dari tanah Mesir. Oh, bangsa Israel bilang, ayo Musa kita pergi. Semua pergi, bawa barang kalian, bawa semua barangnya. Mereka pergi kan? Itu pun Raja Firaun melepaskan bangsa Israel ini setelah dikasih berapa tulah? Tahu tulah? Udah pernah dengar? Anak tanggung dan remaja, oke lah ya. Tulah itu ada 10. Kemudian Raja Firaun berpikir, Tuhan orang Israel ini luar biasa. Sudahlah, pergi kalian. Pergi dia. Begitu mereka pergi, sampai di depan laut Teberau, atau sekarang disebut Laut Merah. Nah, Musa, bagaimana ini? Sementara di belakang ada yang berkata, Musa, ada apa? Cepatlah, bagaimana kita ini? Itu di belakang sana, pasukan tentara Raja Firaun sudah mengejar kita. Apa yang harus kita lakukan? Musa berpikir, Tuhan, apalagi yang akan kulakukan terhadap bangsamu ini? Ngapain kira-kira? Kalau di depan laut kita ngapain? Cari kerang ya? Cari kerang? Kalau di laut nggak bisa berenang. Ada lagunya gini, kalau kakak dulu sekolah minggu lagunya begini. Bagaimana cara Musa melewati laut Teberau? Siapa yang tahu? Yuk, pakai kapal selam. Nggak ada zaman dulu kapal selam. Pakai itu guru yang ditutup hidungnya terus pakai apa yang tabung di belakangnya itu ya, kayak orang menyelam itu loh, pakai itu. Enggak, zaman dulu nggak ada. Perahu aja susah. Jadi apa ya? Coba, ayo. Siapa yang dapat? Coba kita pikirkan lagi. Bagaimana caranya? Tema kita tadi adalah apa ya? Tuhanku hebat. Nah, ceritanya kenapa Tuhanku hebat adalah jeng. Banyak kertasku ya. Ini katanya. Gambar apa ini balita? Ini apa ya? Di kanan kiri ada warna biru.
di tengah kok ada tanah, ada orang yang berjalan. Nah, ternyata pada waktu itu Musa kan berdoa. Kata Musa, apa yang harus kulakukan terhadap bangsamu ini Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Terus kata Musa, aku harus berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Kata Tuhan, pergilah ke tempat yang tinggi Musa, angkat tongkatmu. Musa mengangkat tongkatnya dan angkat tanganmu yang sebelah katanya. Laut itu tiba-tiba angin datang kan. Tadi katanya angin perantara angin timur kan, swing terbang semua. Begini kan, karena kencangnya angin, tiba-tiba laut terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua ya, satu di kiri dan satu di kanan. Cepat, ayo kita berangkat, kata orang Israel. Kita harus pergi ke seberang. Larilah orang Israel sampai jalan bingung. Apa ini? Kok ada air di kanan kiri? Mereka berlari, semuanya pergi. Lihat nih, udah kelihatan kan? Ternyata di tengah perjalanan ada yang bilang, Musa, di belakang kita sudah ada lagi tentara Firaun. Ayo, bagaimana kita ini? Ini loh tentara Firaunnya. Coba lihat. Tengok. Tapi lautnya berubah jadi warna apa? Warna hitam kan? Beda dengan laut tadi kan? Mereka biru kan? Dia hitam. Terus katanya apa? Ayo cepat bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel ini mereka bergegas pergi. Padahal tentara Firaun tadi dia pakai apa? Pakai kuda loh. Tapi karena apa tadi? Tuhanku hebat. Mereka selamat. Dan ini semua pasukan Firaun ini tenggelam loh. Udah pernah tenggelam? Tenggelam itu gak enak. Gitu kan? Kayak ikan mau mati ya. Nah, mereka semua hanyut tenggelam. Itulah Tuhanku hebat. Jadi guru, kalau Tuhanku hebat itu kenapa rupanya? Kalau hebatnya Tuhan, udahlah hebat aja. Enggak. Tuhanku hebat itu harus ada caranya biar kita rasakan hebatnya. Caranya kayak apa? Yuk, kakak-kakak remaja. Kita ambil dulu Yohanes 2. Remaja ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, ini ceritanya agak panjang, yaitu tentang perkawinan di Kana. Apa yang terjadi di kota Kana ini ya? Siapa yang ingat? Ada 6 kendi, terus tiba-tiba ada air, terus tiba-tiba ada anggur. Apa ya? Oh iya, nanti ada remaja udah bisa baca ya. Kakak baca judulnya aja, perkawinan di Kana. Saya bacanya nanti di sini, nanti adik-adik baca di rumah biar lebih afdol ya. Nah, ini anak remaja ceritanya tentang apa? Kemahakuasaan apa ya? Tuhan. Loh, tadi Allahku hebat, Tuhanku hebat, sekarang kemahakuasaan Tuhan. Apa sih bedanya, Kak? Yuk. Tadi Musa berdoa kepada Tuhan. Apa yang dilakukannya? Dia harus membelah laut Teberau dengan kuasa Tuhan. Sekarang anak remaja perkawinan di Kana. Udah pernah pesta-pesta kan? Udah loh, pesta-pesta itu banyak kali orang ya. Banyak kali orang kan, banyak makanan. Waktu lagi bagikan makanan sibuk semua kan. Ada yang, kalau kita karena bagi, Jenda, lengan ser, ada jenda, lengan cuci tangan, ada jenda, lengan se. Ribut ya, ribut. Pada saat itu pun terjadi di kota Kana itu seperti itu. Jadi ada pesta-pesta. Di situ ada Ibu Yesus. Yesus di sini masih kecil loh. Kayak seumuran paling-paling masih ke lebih-lebih dari remaja lah kan. Terus dia bilang, panggil ibunya dia, Yesus, mana nih katanya. Kai kata Yesus ya. Kalau kita orang karo bahasa karo lah kita kan. Kai nade gitu kan. Mina, waka me, nanay sekali bias anggur sir peste. Coba nyendu to. Entah baci kar sampatino katanya. Lah Kak J, lengasa waktu ku kata Tuhan. Tuhan itu gak sombong loh. Iya, adapun HP-nya Android seri terbaru, gak sombong kali dia. Kamu kalau mau masuk gengku, kamu harus punya sepatu merek ini, gak kayak gitu Tuhan. Dia hebat loh, luar biasa. Dia bisa dengan sekali, kalau kalian bilang encil gitu kan. Kalau Tuhan lebih bilang lah, gak bilang encil. Dia cuma bilang, aku mau seperti yang diinginkan Bapakku, katanya. Jadilah seperti yang diinginkan Bapaknya. Nah, perkawinan di kota Kana. Ini kalau udah pesta-pesta, kalau misalnya kekurangan sesuatu, misalnya aku pesta kan, undanglah kalian semua, seluruh anak kakak datang pesta ke rumahku ya. Kami mau pesta, kasih makan makanan. Kurang tehnya.
Dalam hatiku aku berpikir kayak mana? Ih, masa tamuku gak dikasih minum? Masa tamuku makanannya kurang? Tapi kata Tuhan Yesus, kembali ambil tempayan penuh, 6 tempayan penuh air kan? Terus Tuhan berdoa dan airnya berubah menjadi anggur. Dan anggur yang itu, yang 6 itu lebih manis, lebih berasa daripada anggur yang pertama dibagikan. Padahal biasanya kalau sudah terakhir-terakhir itu biasa sisa-sisa kan? Tapi itulah kemahakuasaan Tuhan. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Tapi dia tidak sombong. Katanya pertama tadi apa? Waktuku belum tiba. Jadi aku gak perlu bilang-bilang, hai air, berubah jadi anggur. Hai air, berubah jadi anggur. Tidak begitu. Dia hanya berdoa, Tuhan, orang ini membutuhkan. Masih banyak tamunya. Jadi anggurnya masih udah kekurangan. Apa yang harus dilakukan? Dia hanya berdoa. Sekarang siapa anak sekolah minggu udah bosan kali di rumah? Aku udah bosan kali lah guru. Aku udah bosan kali lah PR. Ke sekolah ngumpulin inilah, online inilah, tugas itulah. Jangan merengut. Anak Tuhan harus satu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di setengah-setengah engkau percaya anakku. Sama dengan kalau potong rambut, coba setengah sebelah sini, setengah enggak. Modelnya apa? Model opa-opa? Enggak. Model laser, hujab laser. Jadi yang setengah-setengah ya. Setelah percaya kepada Tuhan, Anda harus setia. Setiap tikungan ada. Iya, setiap tikungan ada doa. Setiap tikungan pergumulan hidup. Tuhan, hari ini aku kena flu. Aku takut kali berobat ke rumah sakit. Nanti pikir orang aku kena corona. Berdoa pada Tuhan, makan makanan sehat. Ulah kam darah-darah berengi. Ulah karikam ku tamat SMP, pura-pura lu. Aku sekali dah mau masuk SMA. Lah ngabu aku ngawan memang. Tapi lah udah bapakku, lah udah mamaku. Pasal kaget tak? Hati-hati. Pemerintah berkata, hindari kerumunan. Setiap keluar rumah pakai masker. Sesekali aku rasa pakai masker ini dulu. Gak bisa aku bernapas. Begini pakai masker? Tidak. Masker ditutup hidung dan mulut. Pemerintah sudah menganjurkan. Oke, dan kita ada PSBB kan? Itu di Jakarta. Untung kita nggak ada di sini ya. Jadi kita harus mengakui Tuhanku hebat. Anak remaja berkata, kemahakuasaan Tuhan. Caranya bagaimana? Apa ya? Tadi guru udah lupa aku guru. Itulah karena baru bangun tidur. Coba kita ulang. Cerita tadi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia membelah laut Teberau dengan kuasa Tuhan, bukan kuasa Musa ya. Bukan kuasa tongkat Musa, dia angkat begini, terbelahlah laut itu. Tidak kuasa Musa. Kuasa Tuhan melalui perantaraan Musa. Makanya walaupun kamu anak kecil, sakit misalnya mama lu, kamu berdoa aja, Tuhan Yesus sakit mamaku atau bapakku. Tuhan Yesus yang sembuhkan dalam nama Tuhan, amin. Gitu, kau usah takut ya. Nah, satu lagi, anak remaja bilang, kemahakuasaan Tuhan. Kalaupun sekarang ini Tuhan memberikan kita waktu yang begini, kita bersyukur loh. Coba tadi kalau nggak ada corona, udah sampai kita di mana? Udah sampai kita bagaimana? Pernah kalian bersyukur kak ada corona? Dengan adanya corona, orang-orang tidak bisa bebas keluar kan? Katanya dari satelit dilihat, atmosfer bumi bertambah loh, lebih bagus. Itulah juga ya hebatnya corona ini. Bumi kurasa udah capek dia kan. Dilihat dari satelit jarak jauh. Tahu di mana satelit kan anak remaja? Tahulah ya. Satelit itu berada di luar bumi. Kemudian dia lihat, oh ternyata lapisan ozon sudah tidak seperti dulu lagi. Nah itu untungnya. Jadi jangan dilihat negatifnya lah. Terus kalau kata orang, nake kapan jahe gojona merah. Emang ulah naik yang darah-darah. Isi perak kapan jahe ulah naik darah-darah. Hati-hati hoax. Ada undang-undangnya sekarang kan? Tuhan lebih hebat dari corona, aku takutlah. Tuhan Yesus, aku harus ke sekolah hari ini. Kata pemerintah, hindari kerumunan. Tapi harus kuantarkan kertas ujianku ini ke sekolah. Bagaimana caranya? Tuhan lindungi aku, berikan aku kesehatan. Kecil kan? Iyalah, nggak pula nanti harus kita, guru aku harus rapid test, aku harus swab test. Kita bilang, Tuhanku lebih hebat dari corona. Kita bilang sama corona itu ya, corona, ada Tuhanku lebih hebat dari kamu. Apapun kamu bilang, no. Kalau anak kecil kan ada gitu kan, Johnny, no, yes papa, katakan, corona, no papa, I have big father,
Big Father-nya di mana? Di atas. Tapi gak ku nampak guru, kata balita. Nampak nakku, Tuhan itu ada di hatiku, ada di hatimu, di hati kita semua. Amin. Kita bertemu di lain waktu. Dadah. Kita tutup dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kuasa-Mu luar biasa memberikan kami waktu bagaimana melihat kuasa Tuhan membantu Musa membelah laut Teberau dan membantu Tuhan Yesus mengubahkan air menjadi anggur. Terima kasih Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan lebih besar dari corona yang berada di dunia ini pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita persembahan yuk. Persembahan lagunya apa ya? Nah, persembahannya kita lagunya persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita nyanyi 2 kali ya. Ayo, kita sambil tepuk tangan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, persembahannya kan belum bisa kita antarkan ke gereja kan? Di gereja kita bisa dikumpulkan. Mak, ini kolekteku hari Minggu ini ya, Mak. Nanti mama kita yang kumpul, oke? Jadi jangan bilang alasan, lah kali kulit kutaruhkan ke gereja guru. Enggak usah kamantar ke rumah guru sekolah Minggu ya. Bisa titip dari mama dulu, bapak dulu, nanti dikumpulkan, oke? Anak-anak hebat. Sekarang kita mau doa syafaat kan? Doa syafaat kita apa ya sekarang ini? Banyak kali doa syafaat kita kan? Yuk, pelan-pelan, anak-anak ambil sikap, jangan ngantuk-ngantuk loh, ini jangan ngantuk ini. Ayo, lah baca sebagai kita berdoa, Tuhan ada di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Kita undang Tuhan hadir dalam hati kita berdoa. Mari kita berdoa untuk doa syafaat. Kakak pimpin dari sini, nanti adik-adik juga bisa meneruskannya di dalam hati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih berkat Tuhan melimpah setiap saat di dalam hati kami. Saat ini Tuhan kami beribadah dari rumah. Kami bersama teman-teman sekolah minggu sungguh saling merindukan satu sama lain. Kami rindu guru-guru sekolah minggu, rindu juga bertemu dengan kakak-kakak, abang-abang dari kelas balita, kecil, anak tanggung dan remaja. Tapi Tuhan, saat ini kami diharuskan untuk menghindari kerumunan. Dan kami juga harus memakai masker setiap keluar dari rumah, menjaga kesehatan diri, makan makanan sehat, rajin cuci tangan. Kami mau dan ingatkan kami ya Tuhan, kalau sekali-sekali kami lupa. Tuhan Yesus, kami sudah kumpulkan beberapa kertas ujian kami ke sekolah, tapi ada juga beberapa yang masih ujian. Tuhan berkati kami ya, biar kami tetap semangat. Orang tua kami diberi rezeki, biar orang tua kami juga mampu membantu kami selama kami belajar di rumah. Kami bisa berbagi dengan kedua orang tua kami khususnya dalam belajar bersama, dalam membagi pekerjaan, dan dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan tahu apa yang kami inginkan saat ini. Kami ingin segera virus corona ini berakhir dari bumi ini, sehingga kehidupan kami bisa kembali seperti semula. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan untuk persembahan kami, kiranya Bapa berkati biar menjadi berkat bagi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dage sebelaskan pertonton Tuhan, minta dage skala-skala. Oh Bapa kami sini surga, galando imperbanyamin, ralamin kini rajandu, selamin pratendu, basdo di enda bagi sini surga. Berikan man kami, akan cukup baswari sisena enda, alumi salah kami, bagian dalami kami, salah kala empat kami. Olamin kami Bapa kam, ubas percobaan, tapi orangilah kami hidup silat nari. Sebab kam simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah-dekahna. Amin. Kita bernyanyi Bapa
Bye.